Pemirsa, laporan terkait adanya dugaan potensi partai tertentu yang akan menerima limpahan suara demi memenuhi syarat lolos ambang batas parlemen muncul ke permukaan. Dugaan tersebut muncul seiring keputusan KPU untuk menghentikan sementara proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Akibatnya hal tersebut menimbulkan kecurigaan. Skenario yang muncul ialah partai yang berpotensi kuat tak lolos parlemen akan dilimpahkan suaranya untuk partai tertentu. Suara partai kecil yang akan diambil untuk dialihkan diantaranya berasal dari Partai Perindo, Partai Gelora, dan Partai Umat. Bahkan banyak contoh suara-suara caleg yang menghilang. Salah satunya adalah caleg DPR RI Dapil 8 Jawa Timur dari Partai Perindo yang mengaku ribuan suara yang didapat menghilang. Hilangnya suara ini diketahui dari sistem Sirekap milik KPU. Tapi Sirekap ini kan alat bantu. Penundaan rekapitulasi membuat isu manipulasi suara demi loloskan partai tertentu menyeruak. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Abdul Holik Ahmad, caleg Partai Perindo, dan Egy Primayoga, Kepala Divisi Korupsi Politik ICW. Selamat sore Pak Holik dan Mas Egy. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Holik terlebih dahulu. Pak, gimana Pak mengawal suaranya nih di Dapil? Apakah aman Pak? Ya, saya beberapa hari ini tetap melakukan monitoring ya dengan teman-teman di sekarang sudah di tingkat PPK ya. Jadi teman-teman sudah mengawal suara di tingkat kecamatan dari proses hasil pemilu di TPS ya. Suaranya belum aman karena memang kita terganggu oleh sistem KPU yang disebut dengan Sirekap itu ya. Ada dua hal yang menurut kami ada kejanggalan dalam kaitan dengan Sirekap. Pertama bahwa data-data yang dimunculkan di dalam Sirekap itu data yang sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dari awal-awal muncul misalnya sebelum dihentikan sementara oleh KPU itu adalah banyak angka-angka yang di luar nalar dan logika. Di setiap TPS itu tidak mungkin ada lebih dari 300, tapi yang muncul ada angka yang jauh lebih dari. Jadi kemudian yang kedua, kita tengarai misalnya di dalam Sirekap itu saya mengamati betul partai-partai besar atau saya istilahkan partai-partai incumbent di Senayan itu relatif konstan ya, stabil gitu angka-angkanya. Tetapi begitu lihat partai-partai kecil, partai-partai terutama partai baru itu fluktuasinya luar biasa. Jadi hari ini besar, besok bisa kecil, bahkan mengecil. Jadi dalam beberapa hari ini memang kelihatan sudah mulai stabil ya Sirekap. Tetapi yang saya lihat adalah bahwa ketika muncul data-data yang nampaknya lebih menguntungkan partai-partai besar dan kemudian merugikan partai-partai kecil, pertanyaannya adalah apakah ini by design ataukah ini memang satu proses yang normatif, proses yang berjalan apa adanya, atau memang ada motif lain. Itu yang kita masih perlu penjelasan dari KPU terkait dengan Sirekap yang fluktuatif angka-angkanya. Oke, baik, saya ke Mas Egy. Mas Egy, menurut Anda atau menurut ICW apa saja kejanggalan yang terjadi dalam data-data ini? Ya, pertama-tama perlu kita ingat ya bahwa transparansi dalam hal pemilu ini adalah hal yang sangat penting, karena kalau tidak ada transparansi dalam pelaksanaan pemilu, kecurangan, praktik-praktik koruptif akan terbuka lebar. Nah, dalam hal ini bagi kami KPU telah gagal dalam menyediakan sistem informasi, ya menyediakan keterbukaan informasi kepada publik. Dalam hal ini Sirekap. Kami juga nanti bisa membahas mengenai sistem informasi dana kampanye. Tapi sekarang kita bahas dulu mengenai Sirekap ya. Sirekap ini telah gagal disediakan oleh KPU, telah gagal untuk memenuhi ekspektasi publik bahwa KPU menyediakan transparansi. Dalam temuan kami misalnya jumlah
selisih itu sangat-sangat besar. Kami memantau seluruh TPS di seluruh Indonesia dan menemukan paling tidak ini paling sedikitnya ada 339 TPS yang ditemukan ada selisih suara antara karena adanya perbedaan formulir C1 dengan jumlah yang muncul di portal Sirekap. Semua paslon sebetulnya dalam hal pemilihan presiden memiliki kenaikan suara. Tapi paslon yang paling besar itu adalah paslon 02 dengan 47,70% suara yang lebih besar dibanding formulir C1. Jadi ini harus jadi perhatian yang serius dari berbagai pihak karena bisa jadi memang ada praktik kecurangan walaupun kita sejauh ini masih mendapat penjelasannya mengenai sistem gitu ya. Namun yang perlu kita lihat juga apakah sistem itu memang sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan audit yang menyeluruh terhadap sistem Sirekap ini. Dengan demikian, dengan adanya audit, kita bisa mengetahui apakah memang kecurangan itu ada atau tidak. Apakah itu kecurangan dilakukan by design atau memang benar-benar kesalahan sistem. Begitu. Kalaupun benar-benar kesalahan sistem itu juga masalah bagi kami. Karena kenapa KPU menggunakan sistem yang sebetulnya tidak siap. Sistem yang tidak siap digunakan dan akhirnya menghasilkan pada kekisruhan yang sekarang muncul. Ada distrust, ketidakpercayaan publik terhadap portal keterbukaan informasi yang disediakan oleh KPU. Jadi bagi saya KPU telah gagal dalam hal menyediakan transparansi pemilu 2024. Oke. Bicara soal kecurangan tentu ada indikasi yang mungkin atau kejanggalan katakanlah begitu yang terlihat di lapangan. Pak Holik, Anda melihatnya di lapangan dari TPS sampai tingkat kecamatan. Kalau tidak salah kemarin sempat dihentikan penghitungannya oleh KPU. Apakah ini berpengaruh dan bagaimana pantauan Anda, Pak Holik? Iya, saya pernah melakukan pemantauan langsung di salah satu TPS. Jadi ada dua hal yang menurut saya kejanggalan. Pertama, banyak sekali undangan C6 untuk orang bisa hadir ke TPS itu masih dipegang oleh anggota KPPS. Masih ada di meja yang mereka punya. Nah, yang kedua, pada saat-saat di tengah orang melakukan pemungutan suara, ada pengumuman, Bapak Ibu ketika nanti mencoblos, coblos saja partainya, karena kalau mencoblos nama calegnya itu memakan waktu yang cukup lama. Oke, nah, ada imbauan seperti itu, Pak ya? Iya. Nah, yang seperti ini kan sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh anggota KPPS ya, karena mau coblos partainya juga boleh, mau coblos calegnya juga boleh. Kan pilihan ada pada masing-masing pemegang hak kan begitu. Nah, soal lama dan tidaknya waktu pencoblosan itu kan sangat relatif. Faktanya di mana-mana di atas dini hari itu sudah baru selesai kan begitu ya, pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Jadi saya kira memang pertama tadi terkait dengan kecenderungan adanya kecurangan, saya kira dimulai dari sebelum pelaksanaan pun sudah ditengarai seperti itu ya. Jadi ternyata C6 itu tidak semuanya tersalurkan kepada si pemilik atau si pengguna yang mestinya bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS yang bersangkutan. Yang kedua, ada hal yang terkait dengan prosedur yang dilampaui oleh anggota KPPS yang semestinya itu menjadi rahasia masing-masing peserta atau masing-masing pemilih yang bisa menentukan mau pilih yang mana sesuai dengan pemilih. Jadi saya kira ini salah satu dari unsur kecurangan. Yang kedua, saya kira ini juga sesuatu yang tidak bisa kita sebut hanya sebagai human error karena sistem, tapi juga kita bisa lihat karena banyak sekali informasi yang kami dengar bahwa pasangan calon maupun caleg itu sudah pesan suara. Baik. Jadi saya kira ini hal-hal yang perlu ditelusuri lebih jauh. Baik. Dan apabila ini benar
dan terbukti, maka ini harus dipertanggungjawabkan oleh KPU. Baik. KPU juga sempat menghentikan penghitungan suara di tingkat kecamatan. Apakah ini berpengaruh terhadap data yang diinput di aplikasi Sirekap dan bagaimana kemudian dampaknya terhadap hasil penghitungan suara, Mas Egy? Tapi dijawab usai jeda. Kita akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog masih kami akan lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah di Ainus Sore.